Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Faseha dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan dan asas kurikulum. Yang pertama yaitu ada landasan. Landasan dapat diartikan sebagai alas, bantalan, dasar atau tumpuan atau sebagai pondasi. Jadi landasan di sini adalah sebagai dasar awal untuk memperkokoh, mempererat perangkat yang ada di bawahnya. Dan yang kedua itu ada kurikulum. Kurikulum dapat juga merujuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan, jadwal dan evaluasi pembelajaran. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan ke dalam 4 jenis landasan, yaitu ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial dan budaya masyarakat atau dikenal dengan landasan sosiologis, terus ada landasan IPTEK. Menurut Susilana tahun 2006, yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum digunakan untuk menjawab tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, siapa pendidik dan siapa peserta didik itu, apa dan bagaimana proses interaksi pembelajarannya antara peserta didik dengan si pengajarnya. Di dalam interaksi tentu saja ada tujuan, ada sasarannya yang harus dicapai oleh keduanya, entah itu guru ataupun peserta didiknya. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik, dan ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui capaian proses dan hasilnya. Yang kedua ada landasan psikologis. Kondisi psikologis yang dimaksud di sini yaitu kondisi karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik sendiri. Yang ketiga ada landasan sosial dan budaya masyarakat atau landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Menurut Profesor Nana Syaudi Sukardinata tahun 2010, setidaknya ada 3 hal perubahan sosial dan budaya. Yang pertama ada perubahan pola pekerjaan, yang kedua ada perubahan peran wanita, dan yang ketiga ada perubahan kehidupan keluarga. Yang keempat ada landasan IPTEK. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai program pendidikan harus menjawab tuntunan dan tantangan masyarakat. Sumber nilai yang ada di dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3 hal, yaitu ada logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada pikiran sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntunan hidup pun semakin tinggi. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum, kita akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai. Kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua ada landasan yuridis, yaitu secara yuridis kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Yang ketiga ada landasan konseptual, yaitu landasan konseptual terdiri dari
Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, ada kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga, ada pembelajaran kontekstual. Dan yang keempat, ada pembelajaran aktif. Dan yang kelima, ada penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Yang keempat, ada landasan teoritis, yaitu kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, ada landasan empiris, yaitu dalam suatu sistem pendidikan tentu saja kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan atau regulasi dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asas kurikulum. Ada beberapa asas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada asas filosofis. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti bahwa penyusunan kurikulum hendaknya berdasar pada dan terarah pada filsafat yang telah dianut. Jadi membuat kurikulum itu tidak sembarangan, tetapi ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun seseorang yang memiliki jabatan. Yang kedua, ada asas psikologis. Manusia adalah makhluk yang bersifat unitas atau multipleks yang terdiri atas 9 aspek psikologis yang kompleks tetapi menjadi satu. Yang ketiga, ada asas budaya dan atau asas sosiologis. Kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang ada di dalamnya sehingga berkembang dan selalu berubah di dalam masyarakat. Jadi asas sosial ini menjadi penentu atau perubahan dalam proses pembelajaran ataupun kurikulum yang ada di dalamnya. Yang terakhir, ada asas teknologi. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatkan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan tingkat efektivitas dan efisien proses pembelajaran, selalu menonjolkan peran guru terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Dan tentu saja di era pandemi ini guru-guru itu dituntut untuk mereka bisa membuat media pembelajaran yang daring gitu. Semisalnya ada video pembelajaran, entah itu diupload di YouTube ataupun di GC, di Zoom, sehingga bisa memanfaatkan teknologi yang ada, dan itu pun dituntut oleh perkembangan zaman, oleh situasi dan kondisi saat ini. Selanjutnya ada daftar pustaka atau referensinya. Saya mengambil dari jurnal, dari buku juga ada, dan dari artikel lainnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu kurikulum merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam sistem pendidikan bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa dengan didasarkan pada landasan dan asas kurikulum yang relevan tentunya, yang sesuai dengan